Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus belajar kebenaran. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita banyak mengalami problem dengan orang lain, terutama dengan pasangan hidup kita. Karena kita nggak bisa menahan diri kita dengan baik. Kita nggak bisa mengendalikan diri dengan baik. Kita kadang lebih banyak ngomong daripada mendengarkan. Hari ini belajar banyak mendengarkan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengajaran, mendengarkan orang lain. Jangan lebih banyak ngomong. Semakin kita penuh dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kita semakin bisa menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Semakin kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, semakin hidup kita takut akan Tuhan, kita semakin bisa menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bukan semakin sembarangan sembrono. Ada orang-orang Kristen yang ngakunya pelayan Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tapi tidak bisa menahan mulutnya dari hal yang busuk dan jahat. Nggak bisa nahan untuk tidak menjelekkan orang lain, menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Kalau kita sudah seperti itu, artinya ya kita perlu bertobat. Balik kepada kasih karunia Tuhan, balik pada kasih setianya. Kita harus bertobat dan sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kalau tidak, mulut kita nanti malah jadi bumerang. Mulut kita bahkan bisa dipakai iblis untuk menghancurkan masa depan kita. Sekarang buka di Mazmur 39 mulai ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Kita memang harus menjaga diri kita dengan baik untuk lidah ini. Lidah ini kadang kalau tidak dikontrol dan dikendalikan, kita akan ngomong yang nyakitin dan ngelukain orang lain. Lebih baik kalau kita ini benar-benar pingin ngamuk, pingin marah, pingin ngomong, rasanya pingin meledak, lebih baik kita diam. Jangan banyak bicara dulu. Tenang dulu. Nanti kalau meledak, nanti yang terucap dengan kata-kata yang kita nggak pernah pikirkan. Ternyata kata-kata itu menyakitkan, begitu melukai. Begitu kasar, begitu menyakitin yang di luar nalar kita. Orang yang sudah marah dan meledak tidak bisa menahan dirinya dengan baik. Ketika dia marah meledak, kata-katanya begitu melukai dan menyakitin banyak orang. Dan ternyata orang banyak sakit hati dan kepahitan gara-gara perkataan kita. Dan yang ngomong juga nggak sadar, kok dia bisa ngomong seperti itu. Karena ngikutin emosi dan hawa nafsu. Hari ini belajar menahan diri, menjaga diri supaya jangan berdosa dengan lidah. Lidah ini kelihatannya salah satu organ tubuh yang lembek dan lunak. Tapi kalau udah ngomong di luar kebenaran bisa nyakitin dan melukain, lebih keras dan lebih tajam daripada pisau potong manapun juga. Kita harus belajar ini. Mulut kita ini dipakai untuk memberkati orang lain, bukan menyakitin orang lain. Tapi kalau hari ini kita banyak menyakiti dan melukai orang lain, artinya mulutmu perlu berubah, lidahmu perlu berubah. Kalau masih suka ngomong kasar, nggak bisa menahan diri, ngamuk-ngamuk nggak jelas, dikerat itu kalau perlu. Supaya apa? Bisa mengendalikan diri dengan baik. Bukan kerat dengan pisau, nanti kamu nggak bisa ngomong. Dikerat dengan firman Tuhan. Ditaklukkan dengan firman Tuhan. Supaya bisa menahan diri, lidahnya bukan berdosa, tetapi melakukan kebenaran dan jadi berkat. Taruh hatimu, taruh hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan sampai berdosa dengan lidah. Jangan gampang terpancing untuk ngomong yang nyakitin. Kita ini kalau nggak hidup dalam Tuhan, ya, kata-kata kita itu kasar, merendahkan orang lain. Dan hobinya senangnya merendahkan orang lain. Ada kepuasan tertentu. Kalau kita ini suka merendahkan orang lain dan itu rasanya nyaman, kamu udah dipakai setan gitu. Lidahmu harus berubah, harus belajar menahan diri. Ada orang-orang tertentu gampang sekali meledak ngomong, meledak nyakitin, meledak ngelukain orang lain. Kalau udah seperti itu, bertobat balik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berubah. Berubah, harus berubah. Semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan serampangan jadi orang. Jangan ngomong sembarangan. Kalau nggak perlu ngomong. Jangan banyak ngomong hal yang cemar, hal yang dosa. Percuma dan sia-sia.
hanya akan membuat hidup kita kacau dan berantakan saja. Pikirku aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Kan kita nggak bisa ngatur mulut orang. Yang kita bisa atur mulut kita, kalau perlu pakai kekang. Kalau udah mulai ngomong, tarik supaya diem. Kalau sudah liar, tarik. Selama ada orang fasik, kita ini akan cenderung untuk ngomong yang jelek, ngomong yang buruk. Karena orang berhak bebas, merdeka, ngomong apapun juga kepada kita loh. Bisa merendahkan, bisa menyakitin, bisa melukai, bisa bersikap buruk, bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau kita nggak benar hati kita di hadapan Tuhan, kita akan balas balik. Nanti kalau kita membalas balik waktu kondisi marah, nggak terkontrol tadi, ujungnya banyak orang terluka. Kalau orang terluka, kita ngomong 5 menit udah lupa, tapi yang terluka itu bertahun-tahun, bahkan seumur hidupnya akan terluka. Berapa banyak dari kita ini ya, terluka dengan perkataan orang lain yang begitu menyakitkan. Saya udah ngomong berkali-kali ini. Beberapa hari yang lalu tuh saya ketemu dengan orang yang sok pinter, sok bener, sok hebat. Memang dia hebat menurut saya. Memang kaya, ya kaya. Tapi sok pinter, sok hebatnya. Kalau ngomong itu wajib nyakitin, merendahkan orang lain. Nyalain orang lain dan dia merasa benar sendiri. Loh, saya kan nggak bisa jaga mulutnya orang itu. Tapi yang bisa saya jaga adalah mulut saya sendiri. Saya bisa diam, dan saya harus diam dan nggak perlu ngomong, nggak perlu komentar apa-apa. Serahin aja sama Tuhan. Memang mulut orang itu kan sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Kalau hatinya isi firman, yang keluarnya firman. Kalau isinya kepahitan, hatinya isinya kepahitan, luka batin, ya dia akan jelekin, menghakimi orang lain. Seperti cara pandang dia sendiri. Ya, kita nggak bisa jaga mulut orang lain. Yang kita bisa jaga adalah hati kita sendiri, supaya kita yang di dalam ini bisa dikendalikan, dan mulut kita juga bisa dikendalikan dengan baik. Kita harus kekang mulut kita ini, nggak perlu banyak ngomong kalau perlu. Kalau engkau nggak dipakai Tuhan untuk banyak ngomong, nggak usah banyak ngomong. Apalagi ngomongnya nggak penting. Apalagi kalau orang itu kadang ya, kalau diajak ngomong baik nggak banyak ngomong. Tapi ketika marah dia banyak ngomong, ngomongnya nyakitin lagi. Pendiam loh, diajak ngomong, bahas ini itu, bahas firman, diem. Diajak sharing ayo kesaksian, diem. Dong bagikan firman, diem. Tapi kalau sudah marah, keluar kata-katanya, banyak sekali ngomongnya. Kosa-katanya keluar semua. Tapi yang keluar itu busuk dan jahat. Itu namanya perlu bertobat balik kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang pinter ngomong nyakitin orang lain, tapi susah untuk ngomong memberi kesaksian, menyampaikan kebenaran. Kita harus belajar menahan diri kita dengan baik. Ada orang-orang di sekitar kita, mungkin pasangan hidupmu rasanya pingin meledak ngomong, bem, belajar diam. Kalau belum tenang hatimu, masih dalam kondisi marah, dalam kondisi emosi, jangan buka mulut. Buka mulut meledak nanti, ngelukai banyak orang. Saya hari ini belajar terus. Ketika saya kesel dan marah, rasanya daging ini teriak, pinjerit, saya lebih banyak diam. Saya datang kepada Tuhan. Tuhan, tenang nih hati saya nih. Roh Kudus berikan kemampuan, kekuatan. Kalau sudah tenang, baru saya ngomong. Nanti kalau dalam kondisi marah ngomong, nanti ngelukain banyak orang. Yang dirugikan banyak orang. Kalau yang dirugikan banyak orang, nanti kita malah jatuh di dalam dosa. Buat apa? Kita mau puasin emosi kita, puasin ego kita, puasin harga diri kita. Tidak ada gunanya sama sekali. Tapi orang yang menahan dirinya dengan baik, ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, orang itu bereaksi benar, bersikap benar, berkelakuan benar. Dia bisa menaruh hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan terpancing dengan kata-kata yang merendahkan. Jangan terpancing dengan kata-kata yang menyudutkan, melukai. Tidak perlu dipikirin kata-kata seperti itu. Semua kata-kata buruk yang ditimpakan, yang dituduhkan kepada kita, ditolak dalam nama Yesus. Kita belajar mengendalikan diri, tenang. Rest in the presence of the Lord. Tenang aja, serahin aja ke Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang berperkara. Biar Tuhan sendiri yang beracara. Tanpa perlu kita ini teriak-teriak, ikut marah, nyerang balik, gegeran, berantem. Hanya menunjukkan betapa bodohnya kita dan betapa tidak dewasanya kita. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderita aku makin berat. Memang kita harus diam kok. Waktu ada orang perlakuan buruk,
Diam, nggak perlu banyak ngomong. Bisu, tuli, dengerin hal yang baik saja. Yang buruk, yang jelek nggak usah diterima. Yang buruk, yang jelek kalau kita terima, kita hanya bikin emosi, marah, bikin meledak-ledak. Tenang, rest in the presence of the Lord. Serahin sama Tuhan. Kita akan melihat bagaimana hidup kita akan dipakai Tuhan. Orang itu kalau bisa menaklukkan dirinya sendiri, orang itu akan bisa menguasai diri dengan baik dan akan dipercayakan hal besar ke depannya. Tapi kalau orang itu nggak bisa mengendalikan dirinya dengan baik, ujungnya ya akan ngawur, ujungnya akan liar, kacau dan berantakan. Sekarang buka di 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Penilik jemaat, penatua di gereja, atau bisa disebut hamba Tuhan, harus orang yang tak bercacat. Ini bukan cacat fisik, cacat mentalnya, cacat emosinya, cacat jiwanya. Suami dari satu istri, suami dari satu istri. Jadi kalau suami dari 2 istri, yang satunya diceraikan terus kawin lagi, nggak cocok jadi penilik jemaat. Kalau engkau sudah kawin, cerai hidup, terus kamu kawin lagi, kamu nggak cocok jadi penilik jemaat. Suami dari satu istri, kecuali istrimu sudah meninggal, kamu boleh nikah lagi. Tapi kalau kamu udah cerai hidup, kamu nggak boleh nikah lagi. Banyak orang komplain dalam hal ini, terserah. Tuhan ngomong kok, di Alkitab ngomong, kalau kamu cerai dan kamu nikah lagi, statusmu berzina. It's clear, kelar. Bagaimana solusinya Pak? Kalau istri yang gugat cerai, ya kamu harus tahan sendiri keputusan, doain istrimu sampai balik lagi. Pak, kalau dia nggak balik, serahin ke Tuhan. Karena itu penilik jemaat harus seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri. Ini kalau saya ngomong kayak begini, pasti banyak orang komplain. Ya terserah, saya mau lakukan firman bagian saya. Kalau yang komplain nggak sejalan dengan saya, lakukan bagianmu. Dapat menahan diri. Penilik jemaat harus dapat menahan diri. Kalau penilik jemaat kerjanya ribut dengan jemaatnya, gembala ribut dengan jemaatnya, gembalanya ribut dengan gembala, dengan pendeta orang lain, gereja lain, yes, bukan, nggak cocok. Kalau jadi hamba Tuhan sukanya berantem dengan orang lain, gegeran, nggak di media sosial, nggak di dunia nyata, nggak cocok jadi pendeta. Cocoknya jadi tukang jual jamu. Kalau suka berantem, nggak cocok menurut ayat ini. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Kalau suka berantem ya nggak bisa menahan diri. Suka meledak-ledak ya nggak bisa menahan diri. Ya nggak cocok jadi penilik jemaat. Bijaksana, sopan, suka memberi, tumpangan, cakap, mengajar orang. Ini dan lain sebagainya. Bisa baca di 1 Timotius 3 ini. Di 1 Timotius 3 ayat yang ke-11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Istrinya itu orang yang terhormat. Jangan sampai nanti kalau nggak terhormat, dia tukang selingkuh, dia begini, hidupnya bejat. Nanti jemaat jadi shock, jadi syak. Akhirnya nggak nyaman ngelihat kelakuan istrinya yang kelakuannya nggak terhormat. Ujungnya apa? Ya nggak bertumbuh nanti, jadi batu sandungan. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri. Ini istrinya para penilik jemaat juga harus bisa menahan diri. Mulutnya, kelakuannya, sikapnya, tindakannya, dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ini orang yang bisa menahan diri, bisa menaklukkan dirinya pada pusat kehendak Tuhan. Dia tidak emosian, tidak gampang meledak-ledak, tidak gampang ngamuan, tidak gampang kepahitan, tidak gampang sakit hati. Orang yang menahan diri ya bisa menaklukkan semua kehendaknya pada pusat kehendak Tuhan. Sekarang buka di Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Kenapa kok bisa marah? Nggak bisa menahan dirinya dengan baik. Nggak bisa mengelola emosinya dengan baik. Nggak bisa menaruh hatinya pada pusat kehendak Tuhan. Kerjaannya apa? Bikin geger. Kita ini nggak bisa menahan diri emosi kita dengan pasangan kita. Bisa berantem loh. Bisa eker-ekeran, cakar-cakaran, saling gigit satu dengan yang lainnya. Dengan hamba Tuhan pun juga sama. Sesama jemaat pun juga sama. Amsal 21 ayat yang ke-19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Lebih baik tinggal di padang gurun, ketemu kaktus, ular dan kalajengking, daripada tinggal serumah dengan perempuan yang nggak bisa menahan dirinya dengan baik, sukanya bertengkar dan sukanya gegeran, marah, curigaan,
ngamuan, emosian, sopo sing tahan kayak begitu. Puji Tuhan hari ini kalau engkau punya istri yang baik. Puji Tuhan kalau punya suami yang baik. Puji Tuhan, bersyukur. Pak, bagaimana dengan suami yang gak baik atau istri yang gak baik? Bersyukur, doain, serahin ke Tuhan, biar Tuhan pulihkan. Amin. Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Kalau kita ini bergaul orang yang gampang gusar, gampang panikan, kita akan ikut-ikutan. Kalau kita bergaul dengan pemarah, kita akan jadi pemarah juga. Kita bergaul tukang kritik, kita akan jadi pengkritik. Kita bergaul dengan penjina, lama-lama kita akan ketularan jadi penjina. Ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kebiasaan buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kelakuan yang buruk, pergaulan yang buruk akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Kita harus berteman dengan orang yang tepat, supaya hidup kita juga gak terjebak di dalamnya, jatuh di dalam dosa. Amsal 29 yang kedua-dua. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Kenapa kok bisa marah? Gak bisa menahan diri. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Relax, enjoy. Tahan diri untuk marah. Tahan diri untuk ngomong. Belajar menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tahan diri untuk membenarkan diri kita sendiri. Saya berkali-kali menahan diri saya untuk tidak ngomong. Saya mau banyak diam dengerin Tuhan ngomong. Karena kebanyakan kalau kita ini berdoa banyak ngomong, banyak minta, banyak mohon, ajuin segala macam permohonan. Saya lebih banyak diam dengerin dia ngomong. Belajar, taruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dengan pasanganmu juga lebih banyak diam dengerin, lebih banyak mendengar. Maunya apa sih? Supaya hubunganmu baik. Melakukan aktivitas apapun juga kita harus bisa menahan diri kita dengan baik. Menaruh pada pusat kehendak Tuhan. Semakin hari hidup kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Dan semakin hari semakin hidup dalam ketepatan ilahi. Amin. Belajar nahan diri. Jangan jadi orang yang histeris. Panik. Ada orang yang rajin ke gereja tapi panikan. Wah begini harus begitu, harus ini, harus begitu. Panik, stres, bingung. Bukti gak ada penguasaan diri sama sekali. Kemarin saya ketemu dengan orang yang gampang panikan. Waduh begini pak, aduh begitu pak. Diam. Bukti kamu gak dewasa dalam Kristus. Orang yang gampang panikan artinya gak bisa mengendalikan diri dengan baik loh. Gak percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dia harus bekerja sesuatu, untuk melakukan sesuatu, untuk membereskan sesuatu. Padahal kalau orang model seperti itu susah untuk diam dalam hadirat Tuhan. Jangan jadi orang juga gampang sembarangan. Meledak-ledak emosinya, ngamuan, ngomong sembarangan menyakitin hati orang. Lebih banyak kita taruh hati kita pada pusat kehendak Tuhan. Apa yang saya sampaikan tadi pagi dan hari ini mirip, gak jauh beda. Ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan hari-hari, dan kita akan melihat hidup kita semakin hari semakin berkemenangan dan menyenangkan hati Tuhan. Tujuan akhir dari apa kekristenan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Membuat Tuhan disenangkan dari segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Kita mau jadi orang-orang yang menghidupin kebenaran menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan, kampungan kelakuannya. Egois, amarah, meledak-ledak, gak bisa menahan diri, dan menjadi batu sandungan. Kita mau jadi orang yang jadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Berkati semua orang yang mendengar firman ini. Firman ini terpahat dalam loh batin kami. Firman jadi kehidupan. Buat kami bisa mengendalikan diri kami dengan baik. Menahan diri. Supaya yang manifestasi dari keluar mulut kami adalah berkat dan memberkati banyak orang. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus darah Yesus jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, biar berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.